Kamu kejam sekali, Mas. Tabungan yang selama ini aku kumpulkan susah payah untuk masa depan anak-anak. Kamu habiskan untuk liburan bersama pelakor. Diam-diam, suamiku mengambil seluruh tabunganku. Uang yang kukumpulkan dari lelahku sendiri, dari punggung yang sering pegal, dari kaki yang sering bengkak, dari malam-malam tanpa istirahat, ia habiskan untuk berlibur ke puncak bersama gundiknya, saat aku sedang hamil besar. 2 hari kemudian, ia pulang dengan wajah berbinar, langkah ringan, dan tawa yang terdengar asing di telingaku. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada permintaan maaf. Seolah yang ia curi bukan masa depan anaknya sendiri, melainkan uang receh yang tak berarti apa-apa. Ia mengira aku istri bodoh, istri lemah, istri yang hanya diam dan menerima. Namun ia tidak tahu, malam itu, segalanya telah berubah. Sebelum cerita dimulai, silakan tulis di kolom komentar, teman-teman menonton dari daerah mana. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga hari-hari Anda selalu diberi kebahagiaan, kelapangan hati, dan keberlimpahan rezeki. Suara detak jam dinding di ruang tengah terdengar begitu nyaring, memecah keheningan malam yang terasa seperti menekan dada. Setiap detiknya berdetak pelan namun menyiksa, seolah menghitung sisa-sisa kepercayaan yang masih tersisa di hatiku. Cahaya terbangun dari tidurnya dengan napas tertahan. Kandungannya yang telah memasuki usia 8 bulan, membuat tubuhnya sulit menemukan posisi nyaman. Perutnya terasa berat, punggungnya nyeri, dan dadanya sesak oleh rasa yang tak bisa ia jelaskan. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Anak rambut menempel di ciput yang ia kenakan. Dengan gerakan perlahan, ia mencoba mengubah posisi tidur, menahan rasa sakit, menahan suara, menahan segalanya. Namun gerakan itu terhenti. Telinganya menangkap suara asing dari arah ruang kerja suaminya. Bunyi logam beradu pelan. Lalu suara engsel yang berdecit, seperti keluhan panjang dari sesuatu yang sudah lama tak disentuh. Cahaya menahan napas. Ia menoleh ke sisi tempat tidur. Kosong. Bantal yang biasanya menopang kepala Firdaus tampak dingin dan tak berbekas. Seolah lelaki itu memang tak pernah berbaring di sana malam ini. Perasaan tidak enak menjalar di dadanya, lebih menusuk daripada tendangan bayi dalam perutnya. Lebih perih daripada kontraksi palsu yang sering ia rasakan akhir-akhir ini. Dengan langkah tertatih, tanpa alas kaki, cahaya turun dari tempat tidur. Pinggangnya terasa seperti ditarik paksa, namun ia memaksakan diri berjalan menuju pintu kamar yang sedikit terbuka. Cahaya lampu remang dari ruang kerja menyelinap keluar, membentuk garis kuning pucat di lantai kayu. Cahaya mengintip dari celah pintu. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Firdaus berlutut di depan brankas kecil yang tersembunyi di balik lemari buku. Brankas itu, tempat menyimpan seluruh harapan Cahaya. Di sanalah uang tunai yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit selama 5 tahun terakhir. Dari pesanan kue kering, dari tangan yang sering melepuh karena oven panas, dari malam-malam saat ia menahan mual demi menyelesaikan pesanan pelanggan. Uang itu untuk operasi sesar, untuk perlengkapan bayi, untuk uang muka rumah kecil agar mereka tak lagi berpindah-pindah kontrakan. Firdaus tahu. Ia tahu segalanya. Namun malam itu, semua pengetahuan itu tak berarti apa-apa. Tangan Firdaus tampak sedikit gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena terlalu bernafsu. Dengan cekatan, ia memasukkan gepokan uang merah ke dalam tas kerja kulit miliknya. Wajahnya diterangi lampu meja belajar. Tak ada raut penyesalan. Tak ada rasa bersalah. Yang ada hanya senyum tipis. Senyum orang yang baru saja menang. Senyum seorang pencuri, yang mencuri masa depan anaknya sendiri. Firdaus menghitung uang itu sekilas, lalu menutup tasnya tergesa-gesa. Brankas dikunci kembali, dibiarkan kosong melompong seperti hati Cahaya saat itu. Air mata menggenang di pelupuk mata Cahaya. Namun ia menahannya, bukan karena kuat, melainkan karena ia harus bertahan. Ia ingin mendobrak pintu. Ia ingin berteriak. Ia ingin memukul dada lelaki yang dulu ia cintai sepenuh jiwa. Namun logikanya menahan. Kandungannya lebih berharga daripada amarahnya. Dengan tangan gemetar, Cahaya mengelus perutnya yang membuncit. "Maafkan ibu," bisiknya dalam hati, menenangkan bayi yang seolah ikut merasakan kegelisahan itu. Ia mundur perlahan.
Kembali ke kamar. Menarik selimut hingga dada. Memejamkan mata, berpura-pura tidur. Sementara pikirannya menyala oleh rencana yang mulai terbentuk pagi harinya, meja makan menjadi panggung sandiwara. Firdaus duduk rapi, mengenakan kemeja terbaiknya. Ia menyantap nasi goreng buatan Cahaya dengan lahap, seolah tidak pernah mencuri apapun semalam. Ia bahkan bersiul pelan, menyeruput kopi dengan santai. Cahaya melayaninya seperti biasa. Menuangkan air putih. Menyiapkan bekal. Setiap senyum Firdaus terasa seperti sembilu yang mengiris jantungnya pelan-pelan. Firdaus berdeham, lalu berkata dengan nada dibuat-buat bahwa ia mendapat tugas dinas keluar kota selama 3 hari. Alasan klasik. Proyek penting. Demi promosi jabatan. Cahaya hanya mengangguk. Wajahnya tenang. Matanya kosong. Firdaus tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa Cahaya sudah mengetahui semuanya. Ia tahu suaminya mengambil cuti tahunan. Ia tahu kemana Firdaus akan pergi. Ia tahu dengan siapa lelaki itu akan tertawa di tempat sejuk. Sementara dirinya menahan nyeri dan kesepian di rumah. Saat Firdaus hendak pergi, Cahaya menyerahkan kotak bekal berwarna biru tua. Tangannya gemetar, tapi senyumnya tetap terukir rapi. Firdaus menerimanya tanpa curiga. Ia tidak tahu jeritan histeris yang akan keluar dari mulutnya 2 hari kemudian akan menjadi awal dari kehancuran yang tak pernah ia bayangkan. Cahaya berkata dengan suara selembut mungkin bahwa bekal itu hanya camilan ringan untuk perjalanan, agar Firdaus tidak mengantuk saat menyetir. Kalimatnya terdengar wajar, nyaris manis. Tidak ada getaran, tidak ada keraguan. Firdaus menerimanya dengan senyum lebar, senyum laki-laki yang merasa menang. Ia memuji betapa perhatian Cahaya sebagai seorang istri, betapa beruntungnya ia memiliki perempuan sepenurut itu di rumah. Ia mendekat, mencium kening Cahaya sekilas. Ciuman yang dingin, hamba, tanpa rasa. Lalu ia bergegas menuju mobil, membawa tas kerja, membawa uang, membawa kebohongan, tanpa pernah menoleh ke belakang. Firdaus tidak tahu bahwa di dalam kotak bekal itu, Cahaya telah menyiapkan kue kering khusus. Kue yang ia bentuk dengan kesabaran yang nyaris kejam. Jari-jari manusia yang patah, pucat, runcing, dengan ujung-ujung yang dilapisi selai stroberi kental, menyerupai darah yang belum kering. Bagi Cahaya, itu bukan makanan. Itu pesan. Itu peringatan. Itu doa yang tidak diucapkan dengan mulut. Namun Firdaus tidak pernah benar-benar melihat apapun selain dirinya sendiri. Ia hanya mengira istrinya sedang bereksperimen dengan bentuk kue unik, atau sekadar pesanan aneh dari pelanggan. Baginya, semua hal yang datang dari Cahaya selalu dianggap remeh. Tidak penting. Tidak berbahaya. Mobil sedan itu perlahan meninggalkan halaman rumah. Cahaya berdiri di ambang pintu, menatap kendaraan itu hingga benar-benar menghilang di tikungan jalan. Begitu suara mesin lenyap, topeng itu runtuh. Senyum menghilang. Matanya berubah kosong. Ia menutup pintu rumah dengan perlahan, lalu menguncinya rapat. Bukan sebagai istri yang menunggu, melainkan sebagai perempuan yang bersiap. Ponsel di tangannya terasa dingin. Cahaya menekan satu nomor yang sudah lama ia simpan, nomor yang hanya akan ia gunakan jika batas terakhirnya dilanggar. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum suara berat seorang pria menjawab. Cahaya berbicara tanpa basa-basi. Nada suaranya tenang, tegas, dan tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Ia memberitahu Pak Haryo bahwa umpan telah dimakan. Bahwa Firdaus membawa pergi seluruh uang tunai dari brankas, persis seperti yang mereka perkirakan. Cahaya meminta rencana selanjutnya dijalankan tanpa kesalahan sekecil apapun. Ia ingin setiap langkah Firdaus dipantau. Setiap belokan, setiap transaksi, setiap kebohongan. Telepon ditutup. Rumah kembali sunyi. Cahaya berjalan ke dapur. Tatapannya jatuh pada deretan pisau yang berkilau di rak. Cahaya tidak menyentuh satupun. Ia hanya menatapnya lama, bukan sebagai alat, melainkan sebagai simbol. Ia bukan lagi perempuan yang hanya bisa menangis di balik pintu kamar. Hari ini, permainan yang sesungguhnya telah dimulai. Firdaus merasa dirinya pemangsa. Padahal, ia sedang melangkah masuk ke kandang singa. Di dalam mobil, Firdaus tertawa lepas.
Di kursi penumpang duduk Bintang, wanita muda yang menjadi poros dari seluruh kehancuran ini. Penampilannya mencolok, mahal, penuh klaim palsu tentang kesuksesan. Pakaian bermerek menempel di tubuhnya, kacamata hitam besar menutupi wajah yang dipulas riasan tebal. Sepanjang perjalanan, tawa mereka memenuhi kabin. Firdaus merasa hidupnya akhirnya ringan. Bebas dari tagihan. Bebas dari keluhan punggung istrinya yang hamil. Bebas dari rumah yang menurutnya terlalu sunyi dan membosankan. Bintang memuji Firdaus tanpa henti. Merangkulnya manja. Menyebutnya laki-laki hebat. Mereka membicarakan villa, belanja, dan kesenangan, seolah uang di tas kerja itu bukan hasil dari pengkhianatan, melainkan hadiah yang memang pantas mereka nikmati. Bintang bertanya apakah uangnya cukup. Firdaus menepuk tas kerja di jok belakang dengan penuh kesombongan. Ia meyakinkan bahwa uang itu sangat banyak. Cukup untuk apapun yang Bintang inginkan. Ia berbohong dengan mudah. Semudah bernapas. Ia mengatakan itu bonus tahunan. Bukan tabungan persalinan. Bukan uang masa depan bayi yang belum lahir. Mereka mulai membicarakan Cahaya. Nada mereka merendahkan. Bintang mengejek cara berpakaian Cahaya yang tertutup, menyebutnya kuno dan tidak menarik. Firdaus tertawa setuju. Ia menambahkan bahwa istrinya terlalu polos dan bodoh, karena percaya begitu saja dengan alasan dinas luar kota. Tawa mereka pecah. Tawa di atas penderitaan orang lain. Tanpa sadar, Karma berjalan pelan di belakang mereka, menunggu waktu yang tepat untuk menyapa. Sementara itu, di rumah yang kini benar-benar sunyi, Cahaya tidak tenggelam dalam air mata. Ia bergerak. Dengan koper besar dan kantong plastik hitam berukuran jumbo, Cahaya masuk ke kamar tidur. Lemari pakaian Firdaus dibuka. Satu persatu isinya ditarik keluar. Kemeja kerja, celana bahan, kaos santai, pakaian dalam. Tidak ada kelembutan, tidak ada keraguan. Ia tidak sedang merapikan. Ia sedang menghapus. Setiap helai pakaian yang masuk ke kantong plastik terasa seperti melepas beban dari dadanya. Seolah ia sedang mengembalikan ruang napas yang selama ini dirampas. Foto-foto Firdaus di dinding diturunkan. Gelas kesayangannya di dapur dimasukkan ke kardus. Tidak satupun barang dibiarkan di tempat semula. Cahaya ingin memastikan bahwa ketika Firdaus pulang nanti, rumah ini akan terasa asing. Dingin. Tidak ramah. Rumah ini bukan lagi tempat berlindung bagi pengkhianat. Keringat membasahi dahinya. Perut besarnya terasa berat. Namun matanya memancarkan kepuasan yang aneh. Kepuasan seseorang yang akhirnya memegang kendali atas hidupnya sendiri. Sementara Firdaus dan Bintang tiba di kawasan pegunungan yang sejuk, memasuki halaman villa eksklusif yang mewah, Cahaya berdiri di tengah rumah yang hampir kosong. Ia menutup koper terakhir. Menarik napas panjang. Di balik keheningan itu, sesuatu telah bergeser. Dan tidak akan pernah kembali ke posisi semula. Keringat membasahi dahi Cahaya, namun matanya justru memancarkan kepuasan yang aneh. Ada ketenangan baru yang mengalir di dadanya, bukan ketenangan orang yang pasrah, melainkan ketenangan seseorang yang akhirnya memegang kendali. Ia tahu, sejak pintu rumah itu terkunci dan koper terakhir ditutup, arah hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Di sisi lain, Firdaus dan Bintang tiba di kawasan pegunungan yang sejuk. Udara dingin menyambut mereka, menusuk kulit dengan lembut, sangat kontras dengan panas kota yang mereka tinggalkan. Mobil sedan Firdaus berbelok memasuki halaman sebuah villa eksklusif yang tampak seperti potongan mimpi mahal. Sunyi, bersih, dan terasa jauh dari dunia nyata. Bangunan villa itu berdiri anggun dengan gaya minimalis modern. Kaca-kaca besar membentang menghadap langsung ke lembah hijau yang luas. Seolah dunia ini diciptakan khusus untuk mereka yang punya uang dan keberanian mengambilnya. Bintang terpana, matanya berbinar penuh ambisi. Firdaus merasakan dada membusung oleh rasa bangga. Ia berhasil membawa kekasihnya ke tempat impian. Ia memarkir mobil dengan percaya diri, lalu menggandeng tangan Bintang memasuki lobi resepsionis yang megah. Lantai mengilap, aroma kayu mahal, dan kesunyian yang terasa eksklusif menyambut mereka. Seorang petugas pria berseragam rapi berdiri di balik meja, tersenyum sopan, terlatih, dan tenang. Firdaus meminta kamar terbaik, yang paling mahal, yang pemandangannya paling sempurna.
Ia berbicara seolah harga bukan masalah. Ketika nominal sewa disebutkan, angka yang bagi banyak orang terdengar gila, Firdaus justru tersenyum lebih lebar. Dengan gaya angkuh, ia membuka tas kerja kulitnya. Gepokan uang pecahan 100.000 dikeluarkan satu persatu, diletakkan di atas meja resepsionis. Ia berkata santai bahwa ia lebih suka membayar tunai agar tidak ribet. Seolah membawa uang sebanyak itu adalah hal biasa baginya. Bintang menatap tumpukan uang itu dengan mata berbinar, pikirannya sudah melayang pada tas, sepatu, dan semua hal yang selama ini hanya ia lihat di layar ponsel. Sementara itu, petugas resepsionis mulai menghitung uang dengan teliti. Tangannya cekatan, matanya awas. Di bawah lampu meja, sesuatu menarik perhatiannya. Uang itu asli, namun tidak sepenuhnya bersih. Di sudut kanan bawah setiap lembaran, terdapat cap kecil, sangat kecil, nyaris tak terlihat. Sebuah kode, bukan coretan, bukan cacat cetakan. Sebuah tanda yang hanya dikenali oleh mereka yang terlatih. Tanda uang yang sedang berada dalam pengawasan. Uang jebakan. Petugas itu teringat memo internal tentang kerjasama dengan pihak berwajib. Tentang kewajiban melaporkan transaksi tunai mencurigakan dengan ciri tertentu. Dadanya menghangat oleh naluri profesional. Namun wajahnya tetap tenang. Firdaus, yang sibuk bercanda dengan Bintang, tidak menyadari perubahan apapun. Ia terlalu sibuk menikmati perannya sebagai lelaki berkuasa. Terlalu sibuk merasa menang. Petugas itu tetap tersenyum, menyelesaikan administrasi, lalu menyerahkan kunci kamar dengan sopan. Firdaus dan Bintang melangkah pergi sambil tertawa, tak curiga sedikit pun. Begitu mereka menjauh, petugas itu meraih telepon di bawah meja. Bukan untuk layanan kamar, melainkan nomor keamanan yang terhubung langsung dengan aparat. Di dalam kamar villa, kemewahan menyelimuti Firdaus seperti selimut hangat. Ia menjatuhkan tubuhnya ke kasur empuk dengan tawa puas. Dunia terasa ringan. Ia punya uang, punya wanita cantik, dan merasa telah meninggalkan semua beban di belakang. Ia tidak tahu, setiap lembar uang yang ia gunakan hari ini adalah paku kecil yang pelan-pelan menyegel peti matinya sendiri. Sementara itu, di rumah yang kini sunyi, cahaya mengikat kantong plastik terakhir berisi barang-barang Firdaus. Ia duduk di sofa, menyesap teh hangat dengan gerakan pelan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Singkat, dingin. Target sudah terkonfirmasi di lokasi. Perangkap aktif. Cahaya tersenyum. Senyum yang tidak lahir dari kebahagiaan, melainkan dari kepastian. Ia membayangkan Firdaus, suami yang pernah ia cintai sepenuh hati, berjalan semakin jauh ke dalam jerat yang tak terlihat. Di villa, suasana terasa damai. Terlalu damai. Cahaya matahari menyusup melalui kaca besar, menghangatkan ruangan yang berpendingin udara. Firdaus duduk di sofa kulit, menyeruput kopi panas, merasa seperti penguasa dunia kecilnya sendiri. Di sampingnya, Bintang sibuk menelusuri katalog daring tas-tas bermerek. Ia merengek manja, menunjukkan sebuah tas edisi terbatas dengan harga yang setara dengan gaji Firdaus selama berbulan-bulan. Firdaus mengangguk tanpa ragu. Baginya, uang bukan lagi masalah. Ia merasa tidak perlu berhemat. Tidak perlu berpikir panjang seperti saat bersama Cahaya, istri yang selalu bicara soal masa depan, soal bayi, soal tanggung jawab. Semua itu kini terasa jauh dan tidak penting. Masalah pertama muncul ketika mereka memutuskan makan di restoran eksklusif tak jauh dari villa. Setelah menyantap hidangan mahal, Firdaus menyerahkan kartu debit platinum dengan penuh percaya diri. Beberapa saat kemudian, pelayan kembali. Wajahnya canggung. Transaksi gagal. Firdaus tersinggung. Ia bersikeras saldonya masih sangat banyak. Meminta dicoba ulang. Mesin kembali menolak. Ia mengeluarkan kartu lain. Lalu kartu kredit. Satu persatu. Semua gagal. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Jantungnya berdegup lebih cepat dari seharusnya. Saat notifikasi masuk ke ponselnya, dunia seakan berhenti. Seluruh rekening atas namanya dibekukan sementara. Aktivitas mencurigakan. Sengketa aset. Wajah Firdaus memucat. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan pijakan. Dan jauh di sana, di rumah yang kini sunyi, Cahaya tahu
badai itu akhirnya mulai menyentuh. Sesaat, bayangan cahaya sempat melintas di benak Firdaus. Istri yang ia tinggalkan di rumah dengan perut besar dan senyum tenang itu. Namun pikiran itu segera ia tepis dengan dengusan meremehkan. Menurutnya, Cahaya hanyalah perempuan rumahan. Tidak mengerti urusan perbankan. Tidak mungkin paham prosedur pembekuan rekening. Apalagi sampai mampu menggerakkan sesuatu yang begitu cepat dan rapi. Firdaus meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah kebetulan sial. Dengan rahang mengeras, ia akhirnya membayar tagihan restoran menggunakan sebagian uang tunai yang ia curi dari brankas. Setiap lembar yang keluar dari tas kerja terasa seperti sayatan kecil, menggerogoti rasa percaya dirinya sendiri. Uang yang seharusnya dipakai untuk memamerkan kemewahan kini menyusut untuk menutup aib. Bintang melihat semuanya. Dan sejak saat itu, sesuatu di wajahnya berubah. Senyum manis menghilang. Tatapan matanya menjadi dingin dan menilai. Sepanjang perjalanan kembali ke villa, Bintang tak berhenti mengomel. Ia menuduh Firdaus berbohong tentang kekayaannya, tentang posisinya, tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia merasa dimanfaatkan, dijadikan alat pelarian oleh pria yang ternyata rapuh. Firdaus mencoba menenangkan. Ia mengatakan ini hanya gangguan teknis. Kesalahan sistem. Semua bisa dibereskan. Ia bersumpah uang tunai di tasnya masih banyak. Masih cukup untuk membuat Bintang bahagia. Namun kata-kata itu terdengar kosong. Kemesraan yang mereka bangun perlahan retak. Ketegangan merayap, dingin, dan tak bisa ditolak. Saat malam turun, villa yang semula terasa mewah berubah menjadi ruang asing yang menekan. Firdaus dan Bintang duduk di ruang tengah, terpisah oleh jarak yang tak kasat mata. Tidak ada tawa, tidak ada sentuhan. Hanya suara napas dan detak jantung yang semakin keras di telinga masing-masing. Tiba-tiba ponsel Firdaus bergetar panjang di atas meja kaca. Getarannya memecah keheningan seperti palu menghantam kaca. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Deretan angka acak. Tanpa nama. Firdaus meraih ponsel itu dengan malas dan kesal. Ia mengira hanya spam. Tawaran pinjaman. Penipuan daring. Namun begitu layar menyala, dunia seakan berhenti. Matanya terbelalak. Dadanya terasa dipukul dari dalam. Ponsel itu nyaris terjatuh dari genggaman tangannya yang mendadak basah oleh keringat. Sebuah foto terpampang di layar. Bukan foto sembarangan. Itu dirinya. Dan Bintang. Mereka duduk di sofa villa itu, posisi yang sama, pakaian yang sama, sudut ruangan yang sama. Foto itu diambil dari atas, seolah-olah seseorang sedang mengintip dari celah langit-langit. Kualitasnya jelas, tajam, dan terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Yang membuat darah Firdaus membeku adalah satu hal. Foto itu baru saja diambil. Firdaus berdiri mendadak. Kursi di belakangnya terseret, mengeluarkan suara nyaring yang memantul di dinding villa. Ia mendongak ke langit-langit, menatap ventilasi dan bayangan gelap dengan mata liar. Ia berteriak pada Bintang untuk diam. Lalu berlari. Lemari dibuka. Kolong tempat tidur diperiksa. Balkon disibak dengan kasar. Tidak ada siapa-siapa. Villa itu sunyi. Terlalu sunyi. Hanya angin malam yang menyusup di antara pepohonan pinus, mengeluarkan desah panjang seperti bisikan. Bintang yang semula bingung kini ikut panik. Setelah melihat foto itu, ia menjerit histeris, menuduh Cahaya mengirim orang untuk mengawasi, bahkan mungkin membunuh mereka. Paranoia mulai menggigit akal sehat Firdaus. Setiap bayangan di dinding terasa bergerak. Setiap bunyi kecil terdengar seperti langkah. Ia merasa diawasi. Liburan yang ia bayangkan sebagai pelarian berubah menjadi mimpi buruk. Mereka bukan tamu di villa itu, mereka adalah mangsa. Ketakutan itu memuncak ketika lampu villa berkedip beberapa kali, lalu mati total. Gelap. Firdaus menyalakan senter ponsel dengan tangan gemetar. Cahaya kecil itu terasa tak berdaya melawan kegelapan yang menyelimuti ruangan. Dinding-dinding villa seolah menyempit, menekan dadanya dari segala arah. Lalu terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Pelan. Jelas. Padahal villa itu hanya satu lantai. Napas Firdaus tersendat. Rasa bersalah yang selama ini ia kubur. Tentang uang, tentang Cahaya, tentang anak yang belum lahir,
bangkit menjadi sesuatu yang hidup dan mengerikan. Ketakutan itu bercampur menjadi satu. Takut akan hukuman, takut akan kehilangan, takut akan bayangan yang tak terlihat. Ia tahu satu hal. Ia tidak bisa tinggal di sini. Dengan suara hampir berteriak, ia memerintahkan Bintang untuk mengemasi barang. Tangannya gemetar saat memasukkan baju ke koper tanpa peduli lipatan. Yang penting keluar. Sekarang. Bintang menolak. Ia marah. Liburannya hancur. Namun saat melihat wajah Firdaus, pucat, mata cekung, seperti mayat hidup, amarah itu berubah menjadi ketakutan. Dengan kasar, mereka memasukkan barang-barang ke dalam tas. Mereka meninggalkan villa tergesa-gesa. Mobil melaju menuruni jalan pegunungan yang gelap dan berkelok. Kabut turun perlahan, menelan lampu-lampu jalan, membuat pandangan semakin sempit. Firdaus menyetir dengan gelisah. Matanya terus melirik spion. Takut ada yang mengikuti. Di sampingnya, Bintang duduk dengan tangan bersedekap. Tidak ada lagi rasa manja. Tidak ada lagi kekaguman. Wajahnya hanya menyisakan kekecewaan pahit. Kini ia tahu. Firdaus bukan pria berkuasa. Bukan pria kaya. Ia hanyalah pria bermasalah yang sedang tenggelam. Dan bisa menyeret siapapun yang berada terlalu dekat dengannya. Dan jauh di tempat lain, seseorang telah memastikan. Perjalanan turun ini belum akan berakhir. Di tengah perjalanan yang semakin sunyi, di ruas jalan yang jauh dari pemukiman, mesin mobil Firdaus tiba-tiba tersendat. Awalnya hanya seperti batu kecil. Namun dalam hitungan detik berubah menjadi guncangan hebat. Setir bergetar liar di tangannya. Firdaus panik, membanting setir ke arah bahu jalan yang sempit, berusaha menghentikan laju mobil sebelum semuanya terlambat. Mobil itu berhenti dengan napas terakhir. Mesin mati total. Asap putih tipis mengepul dari balik kap mesin, melayang pelan ke udara dingin malam. Firdaus memukul setir dengan frustrasi, berkali-kali memutar kunci kontak. Yang terdengar hanya suara dinamo starter yang lemah, seperti rintihan benda sekarat. Mobil itu tidak akan hidup lagi. Firdaus tidak tahu, dan tak pernah membayangkan, bahwa kerusakan ini bukan kebetulan. Ada tangan lain yang bekerja dalam diam. Selang radiator yang dilemahkan, sistem kelistrikan yang dirusak dengan presisi. Sabotase yang dirancang untuk aktif setelah mobil melaju cukup jauh, jauh dari villa, jauh dari pertolongan. Firdaus turun dari mobil, membuka kap mesin dengan tangan gemetar. Ia menatap isi mesin dengan wajah kosong. Bau logam panas dan cairan pendingin menyengat hidungnya. Namun ia tidak mengerti apapun. Pengetahuan mekaniknya nol. Gelap malam dan suara binatang hutan dari kejauhan membuat nyalinya semakin ciut. Ia kembali masuk ke mobil dan mencoba menelepon layanan derek. Tidak ada sinyal. Ia mencoba lagi. Tetap nihil. Firdaus menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar terjebak. Ia menoleh ke arah Bintang. Tatapan wanita itu kini berbeda. Tidak ada simpati. Tidak ada kepanikan. Yang ada hanya penilaian dingin. Seperti seseorang yang baru sadar bahwa investasi yang ia pilih adalah kesalahan fatal. Firdaus mengambil keputusan tergesa. Satu-satunya cara adalah berjalan kaki mencari bantuan, atau sinyal ke arah desa terdekat yang entah berjarak berapa kilometer di depan sana. Dengan suara dibuat tegas, ia menyuruh Bintang menunggu di dalam mobil dan menjaga tas kerja berisi uang tunai itu baik-baik. Bintang hanya mengangguk pelan, tanpa sepatah kata. Begitu tubuh Firdaus menghilang ditelan kegelapan dan kabut, wajah Bintang berubah. Otaknya bekerja cepat. Ia tidak berniat menunggu. Hubungan ini sudah tidak berguna. Firdaus bangkrut, dikejar teror, dan kini mobilnya mogok di tengah jalan sunyi. Bintang meraih tas kerja kulit di jok belakang. Membukanya. Tumpukan uang tunai menyambut matanya. Tanpa ragu sedikitpun, ia memindahkan seluruh gepokan uang itu ke dalam tas pribadinya yang besar. Satu persatu. Cepat. Bersih. Tidak menyisakan selembar pun. Bagi Bintang, ini bukan pencurian, ini bayaran atas waktu yang telah ia buang bersama pria pengecut itu. Namun pengkhianatannya tidak berhenti di sana. Ia teringat pada pesan dari seseorang yang menghubunginya beberapa hari lalu. Tawaran sederhana. Hutangnya akan dilunasi jika ia melakukan satu hal kecil. Bintang merogoh saku tasnya,
mengeluarkan bungkusan plastik kecil berisi serbuk putih dan beberapa pil berwarna-warni. Obat terlarang. Dengan gerakan terlatih, ia menyelipkan bungkusan itu jauh di bawah jok pengemudi, tepat di tempat Firdaus biasa duduk. Ia menekannya dalam-dalam. Tidak mudah terlihat, tapi sempurna untuk ditemukan jika ada pemeriksaan. Bintang tidak peduli apa yang akan terjadi pada Firdaus. Yang penting, ia selamat dan bersih. Tak lama kemudian, sebuah truk pengangkut sayur melintas perlahan di jalan menanjak itu. Bintang segera keluar dari mobil dan melambaikan tangan. Sopir truk berhenti, terkejut melihat seorang wanita cantik sendirian di tengah malam. Dengan wajah memelas dan suara bergetar, Bintang mengarang cerita bahwa ia bertengkar dengan pacarnya dan diturunkan di tengah jalan. Sopir itu iba. Ia mengizinkan Bintang menumpang. Bintang naik ke truk, tanpa menoleh lagi ke mobil sedan yang kini menjadi makam kecil bagi sisa-sisa kebohongan Firdaus. Ia pergi membawa uang curian, meninggalkan jebakan yang jauh lebih berbahaya daripada kemiskinan. Firdaus kembali ke mobil dengan napas terengah dan kaki lecet. Ia gagal menemukan bantuan. Gagal menemukan sinyal. Ia berharap setidaknya masih ada Bintang. Sedikit kehangatan. Sedikit kebohongan untuk dipegang. Namun saat pintu mobil dibuka, kehampaan menyambutnya. Bintang tidak ada. Tas kerjanya terbuka lebar. Kosong. Firdaus meraba-raba tas itu dengan tangan gemetar, berharap masih ada satu lembar uang tersisa. Nihil. Tubuhnya melemas. Ia jatuh terduduk di jok, lalu menjerit, jeritan panjang yang menggema di lembah sunyi. Jeritan seorang pria yang baru saja kehilangan segalanya. Ia belum tahu. Di bawah tempat duduknya, sebuah tiket menuju penjara sudah menunggu. Perjalanan pulang menjadi neraka yang harus ia lalui selangkah demi selangkah. Firdaus yang biasanya tampil rapi dan wangi kini menyerupai gelandangan. Pakaian mahalnya kusut, kotor, berbau keringat dan debu. Wajahnya ditumbuhi rambut halus tak terurus. Matanya cekung, dilingkari hitam tebal, bekas malam-malam tanpa tidur dan ketakutan yang tak pernah reda. Ia menumpang truk pasir, mobil bak terbuka, apapun yang mau berhenti. Perutnya melilit lapar. Saku celananya kosong. Tidak ada uang, tidak ada martabat. Di sepanjang perjalanan yang menyiksa itu, Firdaus menyusun cerita di kepalanya. Ia melatih nada suara, melatih ekspresi wajah. Ia akan bilang dirinya dirampok, diserang saat meninjau proyek. Ia akan berbohong lagi, karena itu satu-satunya keahlian yang ia miliki. Ia belum tahu, kali ini, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Firdaus sudah menyiapkan ceritanya dengan rapi di dalam kepala. Ia akan mengatakan bahwa tas kerjanya dirampas. Dompetnya diambil paksa. Mobilnya dibegal oleh orang-orang bersenjata di jalan sepi. Ia yakin dengan kondisi tubuhnya yang lusuh, wajahnya yang pucat, dan matanya yang tampak kelelahan, Cahaya pasti akan luluh. Dalam bayangannya, Cahaya akan terkejut, menangis, memeluknya erat seolah dunia hampir runtuh. Ia akan menyiapkan air hangat, menyodorkan handuk, mengusap punggungnya dengan tangan gemetar, dan melayaninya seperti raja yang baru pulang dari medan perang. Firdaus yakin, selama ini, Cahaya selalu begitu. Terlalu lembut, terlalu mudah iba. Keyakinan itulah yang membuat kakinya terus melangkah meski rasanya nyeri hingga tulang. Hingga akhirnya ia berdiri di depan pagar rumahnya sendiri. Langit tampak kelabu. Udara terasa berat. Firdaus berhenti sejenak, menarik napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungnya yang tak beraturan. Ia merapikan kerah kemeja yang kusut, mencoba menghidupkan kembali sisa-sisa wibawa sebagai kepala keluarga, sebuah peran yang selama ini ia kenakan seperti kostum. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku celana dan menemukan kunci cadangan. Pagar dibuka perlahan. Ia melangkah menuju pintu utama dengan hati-hati, seolah takut rumah itu akan bereaksi terhadap kehadirannya. Ia sudah siap dengan akting terbaiknya. Kunci diputar, gagang ditekan, pintu dibuka. Namun yang menyambutnya bukan kehangatan rumah, melainkan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Firdaus menggigil seketika. Udara di dalam rumah terasa tidak wajar. Terlalu dingin, terlalu mati. Ia melangkah masuk dengan ragu. Gelap gulita, tirai jendela tertutup rapat,
menolak cahaya lampu jalan. Firdaus meraba dinding, mencari saklar lampu ruang tamu. Ketika ditekan, tidak ada apa-apa. Lampu itu sengaja dimatikan. Atau mungkin dilepas. Rumah ini seperti menolak untuk dilihat. Matanya perlahan menyesuaikan diri dengan kegelapan. Dan apa yang ia lihat membuat langkahnya terhenti. Sofa empuk tempat ia biasa merebahkan tubuhnya telah lenyap. Meja kopi, lemari hias, karpet mahal, semuanya tidak ada. Ruang tengah itu kini terasa luas, kosong, dan hampa. Seperti bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Setiap langkah Firdaus menggema, menciptakan bunyi asing yang membuatnya merasa kecil dan tidak diundang. Ia berjalan lebih jauh, jantungnya berdegup semakin cepat. Pandangan Firdaus tertumbuk pada dinding utama. Tempat di mana seharusnya tergantung foto pernikahan mereka, bingkai emas besar dengan senyum palsu yang selama ini ia banggakan. Namun foto itu hilang. Tidak ada jejak. Sebagai gantinya, tergantung sebuah lukisan. Lukisan yang membuat darahnya terasa membeku. Dalam cahaya remang, Firdaus melihat goresan kasar membentuk wajah abstrak yang sedang menjerit. Mulutnya menganga lebar. Matanya melotot penuh teror. Wajah itu seperti terkoyak dari dalam. Lukisan itu seolah menatapnya. Menuduh. Menertawakan. Bulu kuduk Firdaus berdiri tegak. Ini? Apa ini? Gumamnya pelan. Ia belum sempat mencerna ketakutannya ketika telinganya menangkap suara lain. Gumaman pelan. Beri Rama. Berulang. Suara itu datang dari sudut ruangan dekat jendela yang tertutup tirai tebal. Firdaus memicingkan mata. Siluet seseorang duduk di kursi kayu, menghadap dinding kosong. Tubuhnya diam. Tegak. Terbungkus pakaian gelap yang menyatu dengan bayangan. Itu Cahaya. Istrinya duduk mematung, melantunkan zikir dengan suara sangat rendah. Monoton. Berat. Bukan zikir yang menenangkan, melainkan gumaman yang membuat udara terasa semakin pekat. Irama itu cepat, nyaris obsesif, seperti mantra yang dipanggil dari kedalaman luka. Firdaus memanggil namanya dengan suara parau. Cahaya. Tidak ada jawaban. Cahaya tidak menoleh, tidak bergerak. Gumamannya terus mengalir, seolah Firdaus tidak pernah ada. Tidak ada pelukan, tidak ada tangisan. Tidak ada sambutan, hanya dingin, dan rasa diawasi. Firdaus merasa nyalinya mengerut. Rumah ini bukan lagi miliknya. Ini bukan istana tempat ia berkuasa. Ini panggung yang telah disiapkan untuknya. Dan ia bukan sutradara, melainkan aktor yang terjebak dalam naskah orang lain. Rasa takut merambat dari telapak kaki ke tulang belakangnya. Namun ketakutan itu segera berbelok menjadi kemarahan. Ego laki-lakinya merasa diinjak. Diperlakukan seperti tamu tak diundang di rumah sendiri. Ia berdalih dalam hati. Aku suami. Aku kepala keluarga. Meski kenyataannya ia baru saja pulang dari perselingkuhan yang gagal, Firdaus memilih cara yang paling ia kuasai, menggertak. Ia berdeham keras, berusaha menghentikan gumaman Cahaya. Dengan langkah berat, ia mendekat, menghentakkan kaki agar terdengar mengintimidasi. Suara zikir itu tetap berlanjut. Amarah Firdaus meledak. Kenapa rumah ini gelap gulita seperti gua hantu? Teriaknya serak, suaranya menggema di ruang kosong. Apa-apaan ini? Cahaya? Kamu mau menakut-nakuti aku? Untuk pertama kalinya, gumaman itu terhenti. Cahaya berhenti berzikir. Namun ia masih belum menoleh. Keheningan yang menyusul terasa jauh lebih menakutkan daripada suara apapun. Dan saat Cahaya akhirnya bangkit perlahan dari kursinya, Firdaus merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan kemarahan, bukan kelelahan, melainkan firasat bahwa kebohongannya akan berakhir malam ini. Firdaus memaki tanpa jeda. Ia mengutuk suhu rumah yang terasa seperti kutub utara, mencaci perabotan yang menghilang, dan menyumpahi suasana yang menurutnya sengaja dibuat untuk menyiksanya. Ia berteriak bahwa dirinya telah membanting tulang demi keluarga, bekerja keras siang malam, lalu tertimpa musibah perampokan di jalan hingga hampir mati kelaparan. Namun alih-alih disambut dengan kehangatan, ia justru pulang ke rumah yang terasa seperti liang kubur. Ia menuduh Cahaya sebagai istri yang tidak tahu diuntung, tidak punya perasaan,
Tidak tahu caranya menghargai suami. Kata-kata itu mengalir deras. Penuh kebohongan dan kemarahan, dilemparkan satu persatu seperti tameng untuk menutupi rasa takut dan rasa bersalah yang berdenyut di dadanya. Firdaus berharap, seperti biasa, amarahnya akan membuat Cahaya menciut, meminta maaf, lalu kembali menjadi istri penurut yang melayaninya tanpa bertanya. Namun Cahaya tetap diam. Ia tidak menoleh, tidak menjawab, bahkan tidak bergetar. Sikap abai itu justru membuat Firdaus semakin terdesak. Tenggorokannya kering, perih oleh teriakan sendiri. Rasa haus datang seperti gelombang panas yang menyambar. Kepalanya pening, pandangannya sedikit berkunang. Tubuhnya mulai menuntut sesuatu yang tak bisa ditunda. Air. Ia menyerah untuk berdebat dengan punggung istrinya. Prioritasnya kini hanya satu, membasahi kerongkongan sebelum tubuhnya tumbang. Dengan gumaman kasar, Firdaus berbalik menuju dapur. Bayangan segelas air dingin dari kulkas mendorong langkahnya. Namun langkah itu terhenti mendadak. Pintu dapur tertutup rapat. Dan yang melilit gagangnya bukan sekadar pengait biasa. Rantai besi tebal melingkar kuat, dikunci dengan gembok besar yang tampak baru dan kokoh. Firdaus terbelalak. Ia mengguncang pintu itu dengan kasar, berharap ada celah, berharap ini hanya lelucon gila. Pintu itu tidak bergerak setitik pun. Akses menuju satu-satunya sumber air dan makanan telah dikunci. Kemarahan Firdaus meledak lagi, kali ini bercampur kepanikan. Ia berbalik menghampiri Cahaya dengan langkah lebar, membentak, menanyakan di mana kunci gembok itu. Ia berteriak bahwa ini sudah keterlaluan. Bahwa mengunci dapur di rumah sendiri adalah perbuatan orang gila. Firdaus berdiri menjulang di belakang kursi Cahaya. Tangannya terkepal, napasnya memburu, matanya merah menahan amarah dan dahaga. Ia siap menghantam sandaran kursi jika istrinya masih diam. Lalu gumaman itu berhenti. Kesunyian yang jatuh tiba-tiba terasa lebih menakutkan daripada teriakannya sendiri. Perlahan, sangat perlahan, Cahaya bangkit dari kursinya. Ia berbalik menghadap Firdaus. Dalam kegelapan, wajahnya terlihat pucat namun tenang. Tatapannya tajam, menembus, seolah mampu melihat langsung ke dasar jiwa Firdaus yang keropos oleh dusta. Tidak ada senyum. Tidak ada amarah. Hanya ketenangan yang mengintimidasi. Cahaya mengangkat tangannya ke dada. Di sana tergantung sebuah kunci kecil yang mengilap, dikalungkan dengan tali tipis. Bunyi gemerincingnya pelan namun jelas. Firdaus menatap kunci itu seperti orang kehausan menatap oasis. Ia mengulurkan tangan hendak merampasnya. Namun Cahaya bergerak lebih dulu. Ia melepaskan kalung itu, menggenggam kunci sesaat, menatapnya dengan penuh arti, lalu melemparkannya ke lantai, tepat di dekat kaki Firdaus. Bunyi logam beradu dengan keramik menggema tajam. Firdaus menunduk, lalu menatap wajah Cahaya lagi. Untuk pertama kalinya sejak ia pulang, Cahaya berbicara. Suaranya lembut, dingin, terukur. Ia mempersilakan Firdaus mengambil minumnya. Lalu kalimat berikutnya menghantam Firdaus seperti petir. Cahaya berkata bahwa Firdaus pasti sangat haus setelah berteriak-teriak kegirangan di puncak. Firdaus membeku. Kata itu, puncak, berputar liar di kepalanya. Itu bukan tebakan. Itu bukan kebetulan. Cahaya tahu. Tentang perjalanannya. Tentang kebohongannya. Tentang semuanya. Seluruh sandiwara runtuh seketika. Rasa superioritas lenyap. Yang tersisa hanya ngeri. Rumah gelap. Perabotan hilang. Pintu terkunci. Ini bukan kekacauan. Ini hukuman. Namun rasa haus mengalahkan segalanya. Tubuhnya berteriak lebih keras daripada logika ketakutan. Dengan tangan gemetar dan harga diri yang hancur, Firdaus membungkuk, berlutut di lantai, dan memungut kunci itu. Ia merasa hina. Namun ia tidak punya pilihan. Ia berjalan cepat menuju dapur, meninggalkan Cahaya yang berdiri tegak di belakangnya, menatap punggung suaminya seperti seorang hakim yang baru saja menjatuhkan vonis. Firdaus berdiri di depan pintu dapur. Kunci dingin itu menusuk telapak tangannya yang berkeringat. Tenggorokannya kering perih setiap kali ia menelan ludah. Di belakangnya, Cahaya tidak bergerak, tidak bersuara, hanya mengawasi. Seperti predator yang sabar menunggu mangsanya masuk ke perangkap terakhir.
Dengan napas berat dan putus-putus, Firdaus memaksakan tangannya yang gemetar memasukkan anak kunci ke lubang gembok. Ia mencoba beberapa kali hingga akhirnya berhasil. Suara klik yang terdengar saat kunci berputar memecah keheningan, terdengar seperti tanda dimulainya eksekusi. Gembok dilepas. Rantai dijatuhkan. Bunyi besi beradu dengan lantai menggema panjang. Firdaus mendorong pintu dapur perlahan. Engsel pintu berderit panjang, menyerupai rintihan kesakitan. Begitu pintu terbuka sedikit, aroma aneh langsung menyergap hidungnya. Manis yang pekat, vanila, gula bakar, coklat yang dimasak terlalu lama. Namun di baliknya, bau lain mengendap. Anyir, logam, seperti darah segar. Perut Firdaus yang kosong bergejolak. Ia melangkah masuk ke dapur yang diterangi cahaya remang dari ventilasi. Dapur itu tampak asing. Terlalu bersih. Terlalu rapi. Seolah bukan tempat memasak, melainkan tempat persiapan. Dan saat matanya mulai menyesuaikan diri dengan cahaya redup itu, Firdaus menyadari satu hal yang membuat jantungnya nyaris berhenti berdetak. Sesuatu telah menunggunya di dalam dapur ini. Tidak ada piring kotor di wastafel. Tidak ada sisa bahan makanan di meja persiapan. Tidak ada bau masakan rumahan yang biasanya menyambut kepulangannya. Dapur itu kosong, lecen, dingin. Seolah-olah ruangan itu telah disterilkan dari jejak kehidupan. Satu-satunya benda yang bersuara hanyalah lemari pendingin 2 pintu berukuran besar di sudut ruangan. Dengungan mesin kompresornya terdengar lebih keras dari seharusnya. Sebuah irama monoton yang memenuhi ruang, memukul-mukul telinga Firdaus, menekan pikirannya yang sudah rapuh. Ia berjalan terseok mendekati kulkas itu. Di dalam kepalanya hanya ada satu bayangan, air dingin. Bayangan cairan bening yang mengalir deras membasahi tenggorokannya yang terbakar, menjadi satu-satunya alasan ia belum roboh. Nalurinya berteriak agar ia berbalik, namun tubuhnya terus bergerak, digerakkan oleh kebutuhan paling purba, bertahan hidup. Namun setiap langkah mendekat justru membuat bau anyir itu semakin kuat. Bukan sekadar bau makanan basi. Ini bau logam. Bau yang salah. Firdaus mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia berpikir mungkin cahaya lupa membersihkan ikan, atau daging mentah yang terlalu lama disimpan. Ia tidak sanggup membayangkan kemungkinan lain. Pikirannya sudah berada di batas kehancuran. Saat jaraknya tinggal 1 langkah dari kulkas, kakinya berhenti. Matanya terpaku pada pintu perak metalik itu. Biasanya pintu kulkas penuh tempelan magnet, catatan belanja, dan coretan kecil cahaya tentang kebutuhan rumah. Kini semuanya hilang. Bersih, kosong. Kecuali satu benda, sebuah foto hasil USG. Foto hitam putih itu ditempel tepat setinggi mata Firdaus. Janin kecil terlihat jelas, anak laki-laki yang dulu ia banggakan sebagai penerus nama keluarga. Anak yang keberadaannya kini terasa seperti tuduhan sunyi. Namun foto itu telah dirusak. Wajah janin dicoret silang dengan spidol merah menyala. Coretan kasar, marah, seolah ingin menghapus keberadaan nyawa itu dari dunia. Di bawah foto itu, secari kertas putih direkatkan rapi. Tulisan tangan di atasnya rapi, namun jelas bergetar, ditulis dengan emosi yang ditekan terlalu lama. Firdaus membaca dengan suara nyaris tak terdengar. Hadiah perpisahan. Buka aku, ayah. Kata terakhir itu menghantamnya lebih keras dari tamparan apapun. Ayah. Kata yang tak pantas ia sandang. Kata yang ia hianati demi kesenangan murahan. Kata yang terikat pada tabungan persalinan yang ia curi, pada janin yang kini dicoret silang di hadapannya. Rasa bersalah yang selama ini ia timbun di bawah ego dan kemarahan bangkit menyerbu, bercampur dengan ketakutan yang kini tak lagi bisa dibendung. Kakinya melemas. Lututnya bergetar. Ia ingin lari. Meninggalkan rumah ini. Meninggalkan cahaya. Meninggalkan semua dosa. Namun kemana? Di luar sana ia tidak punya apa-apa. Tidak ada uang. Tidak ada nama baik. Tidak ada tempat pulang. Ia buronan. Ia bangkrut. Ia sendirian. Di sini setidaknya ada air. Dengan tangan gemetar, Firdaus mengangkat tangannya menuju gagang pintu kulkas. Setiap inci gerakan terasa seperti menyerahkan diri pada sesuatu yang ia tahu berbahaya. Keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya. Napasnya memburu,
menciptakan uap tipis di udara dapur yang beku. Jarinya menyentuh gagang logam itu. Dingin. Rasa dingin yang tidak wajar, merambat cepat ke kulit, ke lengan, ke tulang. Otaknya menjerit. Jangan buka. Namun rasa haus dan dorongan penasaran yang sakit memaksanya bertahan. Dalam kepalanya, kemungkinan-kemungkinan buruk berputar tanpa henti. Makanan basi. Botol kosong. Ejekan terakhir. Atau sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ia teringat tatapan cahaya. Zikirnya yang berat dan sumbang. Lukisan wajah menjerit di ruang tengah. Semua potongan itu kini menyatu menjadi satu gambaran utuh. Dan Firdaus tidak menyukainya. Namun tenggorokannya terasa terbakar. Tubuhnya menuntut air. Apapun risikonya. Firdaus memejamkan mata, menarik napas panjang terakhir. Napas seorang pria yang sadar bahwa langkah berikutnya bisa mengakhiri segalanya. Tangannya mencengkeram gagang pintu lebih erat. Lalu ia menariknya. Karet penyegel pintu terlepas dengan suara hisapan berat, seperti desahan terakhir paru-paru. Pintu terbuka lebar. Lampu LED putih di dalam kulkas menyala otomatis. Menyinari dapur yang gelap, menyinari wajah Firdaus yang pucat, dan menyinari isi di dalamnya. Cahaya itu terlalu terang. Menyilaukan. Membakar retina matanya yang sudah lama bergulat dengan kegelapan. Firdaus refleks menyipitkan mata. Namun hanya sesaat. Ketika penglihatannya mulai fokus, apa yang ia lihat membuat seluruh darah di tubuhnya seolah berhenti mengalir. Waktu membeku. Firdaus mundur satu langkah. Lalu satu langkah lagi. Gerakannya kaku, patah-patah. Lututnya kehilangan tenaga. Napasnya tercekat di tenggorokan. Suara apapun gagal keluar dari mulutnya. Di dalam lemari pendingin itu, Firdaus akhirnya mengerti. Ini bukan tentang haus. Ini bukan tentang air. Ini tentang sesuatu yang tidak bisa ia tutup kembali. Dan di belakangnya, di ambang dapur yang gelap, cahaya berdiri tanpa suara. Menunggu mulut Firdaus terbuka lebar. Ia ingin berteriak. Ingin memanggil nama siapapun yang bisa menyelamatkannya. Namun yang keluar hanyalah desisan udara kosong, napas panik yang pecah sebelum sempat menjadi suara. Di rak tengah lemari pendingin, pada ruang paling luas dan paling terang, terletak sebuah nampan perak besar yang berkilauan tertimpa cahaya lampu putih. Dan di atasnya, sesuatu yang menyerupai kepala manusia. Itu wajah bintang. Diletakkan tepat di tengah. Menghadap lurus ke arahnya. Firdaus membeku. Kulit wajah itu tampak pucat kebiruan karena suhu dingin. Tekstur pori-porinya terlihat jelas. Bibirnya kaku, pecah-pecah. Mata terbuka lebar, menatap kosong namun menusuk, seolah menuntut jawaban atas pengkhianatan yang tak pernah terucap. Rambut panjang yang biasanya tergerai indah kini tersusun rapi, membingkai wajah itu secara tidak wajar. Beberapa helainya menempel di permukaan nampan yang dingin, dan mulut itu terbuka. Disumpal penuh oleh gulungan uang kertas pecahan 100.000. Uang yang basah oleh embun kulkas. Leke. Menyembul keluar dari sela bibir yang membiru. Firdaus mengenali uang itu, uang dari brankas. Uang persalinan. Uang masa depan anaknya. Di sekeliling, leher, tampak cairan merah kental yang menggenang di dasar nampan, menetes perlahan ke rak kaca di bawahnya, menimpa buah-buahan segar yang tersusun rapi. Kontras yang memuakan antara sesuatu yang seharusnya hidup dan sesuatu yang seolah mati. Otak Firdaus runtuh. Baginya, ini nyata. Baginya, ini pembunuhan. Istrinya, perempuan yang ia anggap lembut, pasrah, dan bodoh, telah melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Perutnya bergejolak. Rasa mual menghantam keras. Teror melumpuhkan tubuhnya. Namun horor itu belum selesai. Di samping nampan perak, terletak 2 map dokumen yang dibungkus plastik bening. Rapi, bersih, disusun seperti pelengkap hidangan. Tulisan besar di map biru menghantam matanya. Gugatan cerai. Di sebelahnya, map merah. Pemindahan dan pembekuan aset. Firdaus melihat tanda tangannya sendiri di sana. Tanda tangan yang ia bubuhkan tanpa berpikir. Saat lelah, saat mabuk percaya, saat terlalu yakin bahwa istrinya tidak akan pernah melawan. Saat itulah sesuatu di dalam dirinya pecah total. Jeritan yang tertahan akhirnya meledak keluar. Panjang,
nyaring, dan hancur. Ia terjatuh ke lantai dapur, merangkak mundur dengan panik, menabrak meja dan kursi. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Rasa takut menaklukkan segalanya. Air mata dan ingus membanjiri wajahnya. Ia meracau, menunjuk-nunjuk ke arah kulkas, memanggil nama Tuhan yang sudah lama ia abaikan. Celana bahannya basah, ia bahkan tak menyadarinya. Lalu, lampu utama dapur menyala terang. Firdaus tersentak. Ia menutup wajah dengan lengan, yakin ajal datang. Namun langkah kaki yang terdengar pelan itu bukan langkah malaikat maut. Itu langkah cahaya. Ia masuk ke dapur dengan tenang. Mengenakan apron masak yang bersih. Wajahnya datar. Di tangannya, sebuah pisau dapur besar berkilau tajam. Firdaus menjerit semakin histeris. Ia menyeret tubuhnya hingga punggung membentur dinding. Jangan bunuh aku. Ampun, aku salah. Tangannya terangkat melindungi lehernya sendiri. Ia yakin gilirannya telah tiba. Namun cahaya tidak menjawab. Tidak menatapnya. Ia berjalan lurus ke arah kulkas yang masih terbuka. Firdaus memejamkan mata. Ia tidak sanggup melihat. Tidak ada suara tulang patah. Tidak ada teriakan. Yang terdengar hanyalah suara pisau membelah sesuatu yang empuk. Kenapa teriak? Mas? Suara cahaya lembut. Tenang. Hampir datar. Firdaus membuka mata perlahan, sangat perlahan. Ia melihat pisau itu baru saja mengiris pipi, kepala, bintang. Tidak ada darah. Tidak ada jeritan. Yang tampak hanyalah lapisan coklat lembut yang terbelah rapi. Krim berwarna pucat. Tekstur kue. Itu bukan kepala manusia. Itu kue. Sebuah kue hiperrealistis, dibentuk dengan detail sempurna. Wajah, rambut, mata, bahkan ekspresi. Mulutnya disumpal uang kertas. Cairan merah kental itu hanyalah saus stroberi yang mengental oleh dingin. Firdaus ternganga. Dunia terasa berputar. Cahaya memotong sepotong kecil kue itu dengan rapi, lalu meletakkannya di piring. Tenang saja, ucapnya pelan. Aku tidak membunuh siapapun. Ia menoleh untuk pertama kalinya. Tatapannya menembus Firdaus tanpa emosi. Aku cuma bikin kamu merasakan. Firdaus terisak. Lututnya lemas. Jantungnya berdegup liar. Kue ini, lanjut cahaya tenang, bentuk jari juga aku buat. Kamu ingat? Yang kamu makan di perjalanan. Ia melangkah mendekat, meletakkan piring di meja. Aku ingin kamu tahu rasanya hidup dengan ketakutan. Dengan rasa bersalah. Dengan bayangan kehilangan. Cahaya menunjuk foto USG yang dicoret silang. Kamu mencoret masa depan kita duluan, Mas. Firdaus menangis. Bukan karena lega, melainkan karena kalah. Besok pagi, Cahaya melanjutkan, suaranya dingin, pengacara akan datang. Polisi juga. Soal uang, soal laporan palsu, soal narkoba di mobilmu. Ia berhenti sejenak. Kamu tidak akan mati malam ini. Cahaya menatapnya lama. Kamu akan hidup. Dengan semua ini, ia mematikan lampu dapur. Menutup pintu kulkas. Menyisakan Firdaus sendirian di lantai. Dengan rasa bersalah yang tidak bisa diiris. Tidak bisa dibekukan. Dan tidak akan pernah habis. Di balik lapisan kulit pucat itu terlihat tekstur bolu merah pekat yang lembut, terbelah rapi dengan lapisan krim putih di tengahnya. Cahaya mengambil potongan pipi kue itu dengan jari-jarinya yang tenang, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya sendiri. Ia mengunyah perlahan. Sangat perlahan. Seolah setiap kunyahan adalah penekanan makna. Ia memejamkan mata sesaat, menikmati rasa yang ia kenal baik, lalu menelannya. Ini cuma kue, Mas. Ucapnya datar, sambil menjilat sisa remah merah di jarinya. Red velvet. Kesukaanmu, aku buat 2 hari penuh. Mirip sekali, kan? Firdaus ternganga. Mulutnya terbuka, tapi pikirannya macet total. Matanya, kulitnya, uang di mulutnya. Semuanya tampak nyata, terlalu nyata. Kini ia mulai melihatnya. Cairan merah itu hanyalah sirup gula. Uang itu cetakan kertas gula yang sangat realistis. Tapi tubuhnya belum bisa mengejar logika. Ketakutan belum sempat surut,
sudah ditabrak kebingungan yang jauh lebih kejam. Ia merasa dipermainkan. Dipreteli kewarasannya dengan sengaja. Cahaya lalu mengambil map merah dari dalam kulkas. Ia mengabaikan kue berbentuk kepala itu, seolah hanya dessert biasa. Ia berjalan mendekati Firdaus yang masih terduduk lemas di lantai, lalu melemparkan map itu tepat ke pangkuannya. Kalau kepala itu palsu, katanya pelan, dingin, dan mantap. Dokumen di pangkuanmu itu asli. Firdaus menunduk gemetar. Melihat namanya. Melihat tanda tangannya sendiri. Sah secara hukum, lanjut Cahaya. Mulai detik ini, rumah ini, mobil, tanah warisan orang tuamu, dan seluruh aset yang tersisa, semuanya milikku dan anak kita. Ia membungkuk sedikit, menatap mata Firdaus yang sudah kosong. Kamu pulang ke sini sebagai tamu, Mas, ucapnya tanpa nada mengejek. Tamu yang tidak diundang, tidak punya uang, tidak punya kuasa. Ia melirik kue itu sekilas. Uang di mulut kue itu simbol keserakahanmu. Kalau kamu masih lapar, makan saja. Itu jatah terakhirmu di rumah ini. Firdaus menatap map di tangannya. Lalu menatap kulkas. Lalu menatap Cahaya. Saat itulah ia sadar. Perempuan ini tidak perlu membunuhnya. Cahaya telah membunuh sesuatu yang jauh lebih penting. Harga dirinya, perannya sebagai suami, dan masa depannya sebagai manusia merdeka. Ia terisak tanpa suara. Air matanya jatuh satu-satu ke lantai dapur. Ia tidak lagi meronta, tidak lagi berteriak. Tubuhnya menyerah lebih dulu daripada pikirannya. Keheningan mengental. Lalu suara sirine dari kejauhan menyayat malam. Cahaya meletakkan pisau dapur dengan tenang. Mengelap tangannya. Lalu berjalan ke ruang tamu dengan langkah santai, membuka pintu ketika gedoran keras terdengar. Beberapa petugas masuk dengan sigap. Wajah Cahaya berubah. Pucat, gemetar, seorang ibu hamil yang ketakutan. Suami saya pulang dalam keadaan tidak waras, ucapnya dengan suara bergetar sempurna. Dia berteriak-teriak, saya takut pada bayi saya. Para petugas bergerak cepat. Mereka menemukan Firdaus di dapur, duduk di genangan air seninya sendiri, rambut kusut, mata liar. Begitu melihat seragam polisi, Firdaus merangkak. Menangis. Mencengkeram kaki salah satu petugas. Ada kepala, di kulkas, dia pembunuh, dia. Petugas mendekati kulkas. Melihat, menyentuh. Hening. Itu kue, ucap salah satu dari mereka datar. Firdaus menggeleng keras. Bintang. Itu bintang. Sel. Kalimat itu berhenti di tenggorokannya sendiri. Nama itu, pengakuan itu. Petugas saling pandang. Beberapa saat kemudian, laporan tambahan datang. Mobil Firdaus. Barang terlarang ditemukan. Uang tunai tanpa asal-usul. Rekening bermasalah. Firdaus tidak diborgol dengan kasar. Ia digiring dengan perlahan, seperti orang yang sudah kalah sebelum sidang dimulai. Saat ia melewati Cahaya, ia mencoba menoleh. Ingin bicara. Ingin memohon. Namun Cahaya tidak menatapnya lagi. Ia hanya mengelus perutnya yang membesar. Tenang. Utuh. Pintu ditutup. Sirine menjauh. Rumah kembali sunyi. Cahaya masuk ke dapur. Menutup pintu kulkas. Membersihkan meja. Mematikan lampu. Di ruang yang kini hening itu, tidak ada darah. Tidak ada mayat. Tidak ada teriakan. Hanya seorang perempuan yang akhirnya berdiri tegak. Dan seorang lelaki yang hidupnya runtuh tanpa perlu dikuburkan. Dugaan para petugas kian mengeras ketika salah satu anak buah Inspektur Yuda masuk tergesa membawa laporan terbaru. Suaranya tegas, datar, tanpa emosi. Mobil sedan milik Firdaus ditemukan terparkir terbengkalai di pinggir jalan tol, mogok dan ditinggalkan begitu saja. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada saksi perampokan. Hanya sebuah kendaraan sunyi yang menunggu ditemukan. Dan di bawah jok pengemudi, tempat Firdaus biasa duduk, petugas menemukan bungkusan plastik berisi obat-obatan terlarang dalam jumlah yang cukup untuk menjerat pemiliknya dengan hukuman bertahun-tahun. Kata-kata itu menghantam Firdaus seperti palu godam. Ia terbelalak. Nafasnya terputus-putus. Dengan sisa kewarasan yang tercecer, ia bersumpah demi Tuhan bahwa ia tidak tahu menahu.
Ia berteriak menyebut nama Bintang, menuding wanita itu sebagai pelaku. Ia mengulanginya berkali-kali, semakin keras, semakin putus asa. Namun siapa yang akan percaya? Di mata hukum, Firdaus adalah pria yang baru saja berhalusinasi melihat kue sebagai kepala manusia. Cerita tentang wanita yang kabur terdengar seperti karangan pikiran seorang pecandu yang sedang sakau, berusaha menyelamatkan diri dari jerat bukti nyata. Cahaya berdiri di ambang pintu dapur, satu tangan menahan perutnya yang besar. Wajahnya menampakkan keterkejutan yang rapuh. Dengan suara lirih, ia bertanya kepada Inspektur Yuda apakah benar suaminya terlibat narkoba. Inspektur Yuda mengangguk pelan, menjelaskan bahwa bukti di mobil sangat kuat. Perilaku Firdaus yang tidak stabil menjadi penguat dugaan. Delusi, paranoia, dan kemarahan berlebihan. Semuanya selaras dengan ciri pengguna berat. Cahaya menutup mulutnya seolah menahan tangis. Bahunya bergetar halus. Namun di balik telapak tangan itu, senyum tipis terukir rapi. Bukan senyum kemenangan yang sombong, melainkan senyum kepastian. Rencananya berjalan sempurna. Bahkan lebih rapi dari yang ia perkirakan. Bintang telah melakukan bagiannya, menaruh barang itu, tanpa sadar bahwa dirinya sendiri sedang masuk ke dalam babak lain yang sudah disiapkan. Polisi memborgol kedua tangan Firdaus. Ia memberontak, meronta, menjerit menyebut namanya sendiri, menyebut Cahaya sebagai dalang. Ia menendang map merah yang tergeletak di lantai, mencoba menunjukkan bukti bahwa hartanya dicuri. Namun di mata hukum, map-map itu hanyalah urusan perdata. Seorang istri melindungi aset dari suami yang terjerat narkoba. Wajar, masuk akal, sah. Firdaus diseret keluar dari rumahnya sendiri. Tetangga berkerumun di luar pagar, menyaksikan dengan tatapan yang sama dinginnya. Bisik-bisik bergema. Citra pengusaha sukses itu runtuh di hadapan mata mereka. Ia terus menoleh ke belakang, mencari Cahaya. Perempuan itu tidak ikut keluar. Ia berdiri di bawah cahaya lampu teras, tenang, lalu melambaikan tangan pelan. Bukan lambaian perpisahan, melainkan tanda akhir. Tatapan matanya berkata tanpa suara, "Selamat menikmati hidup yang kau pilih sendiri." Di dalam mobil polisi, mental Firdaus benar-benar ambruk. Bayangan, kepala, di kulkas menghantui pikirannya. Ia menutup mata, tapi wajah itu tetap muncul. Realita dan ilusi bercampur, meremukan batas terakhir kewarasan. Ia tertawa, tawa yang patah dan asing, lalu menangis meraung. Petugas yang mengawal hanya saling pandang. Bagi mereka, pria ini telah kalah bahkan sebelum persidangan dimulai. Malam itu, Firdaus kehilangan segalanya. Kebebasan, harta, nama baik, dan akal sehat. Waktu berlalu. Musim berganti, membawa udara segar dan cahaya baru. Rumah Cahaya berubah. Dinding dicat ulang dengan warna lembut. Tirai tipis membiarkan matahari masuk. Bau hangat rumah kembali hidup. Tawa bayi mengisi ruang-ruang yang dulu sunyi. Cahaya kini memangku putranya di taman belakang. Bayi itu sehat, hangat, dan nyata, bukti bahwa masa depan tidak pernah benar-benar hilang. Wajah Cahaya segar, auranya utuh. Ia menikmati teh herbal sambil menatap laporan keuangan di tablet. Bisnis catering dan toko kuenya meroket. Nama Cahaya menguat justru ketika nama Firdaus runtuh. Pesanan datang bertubi-tubi. Orang-orang ingin mencicipi rasa dari perempuan yang bangkit tanpa amarah berisik. Brand Sweet Revenge menjadi simbol keteguhan, tanpa perlu mengumbar luka. Di layar tablet, berita kriminal pagi menampilkan kabar terbaru. Wajah Firdaus muncul. Rambut dicukur, mata kosong, tubuh kurus. Vonis penjara dijatuhkan atas kepemilikan obat terlarang dan pencurian aset keluarga. Hak asuh mutlak berada di tangan Cahaya. Gugatan cerai dikabulkan. Cahaya menutup layar. Mengelus kepala bayinya pelan. Ia tidak tertawa. Ia tidak menangis. Ia hanya menarik napas panjang, napas seorang perempuan yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri. Di dapur, kulkas berdengung lembut. Tidak ada kepala. Tidak ada kue aneh. Hanya makanan segar untuk hari esok. Keadilan tidak selalu datang dengan darah. Kadang, ia datang dengan kesabaran dan ketepatan sasaran. Namun karena kondisi mentalnya yang dinilai tidak stabil,
Firdaus tidak ditempatkan di penjara umum. Ia dipindahkan ke bangsal rehabilitasi mental milik pemerintah, sebuah tempat dengan dinding tebal, pintu besi berlapis kaca buram, dan jadwal pengawasan ketat 24 jam. Laporan medis menyebutkan trauma yang ia alami tergolong spesifik dan menetap. Firdaus akan menjerit histeris setiap kali melihat makanan berbentuk bulat. Kue, roti, bahkan buah apel mampu memicu serangan panik hebat. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal, dan matanya menatap kosong seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Ia menolak makanan padat, menolak sentuhan, menolak dunia. Hanya bubur cair yang sanggup ia telan, itu pun dengan mata terpejam, seakan takut menemukan wajah lain di mangkuknya. Firdaus hidup dalam penjara yang tidak memiliki jeruji nyata. Penjara itu bernama pikirannya sendiri. Dan di dalamnya, kepala kue ciptaan Cahaya terus hidup, terus menatap, terus menghakimi. Cahaya membaca berita itu tanpa ekspresi berlebih. Ia tersenyum tipis. Tidak ada rasa kasihan, hanya rasa lega yang bersih. Keadilan telah ditegakkan, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan ketepatan. Ia mematikan layar tablet, lalu mencium pipi gembil anaknya. "Ayahmu sedang liburan panjang, Nak," bisiknya lembut. Di tempat yang sangat pantas untuknya. Cahaya bangkit dan melangkah ke dapur produksi di bangunan terpisah di samping rumah utama. Dapur itu luas, terang, dan hidup. Puluhan karyawan berseragam putih sibuk bekerja. Aroma vanila, kayu manis, dan coklat leleh memenuhi udara, aroma kesuksesan yang nyata. Cahaya berjalan menyusuri barisan pastry chef. Ia memeriksa detail, tekstur, warna, kerapian. Setiap kue harus sempurna. Tidak boleh ada celah. Ia berhenti di area paling belakang, tempat yang jarang tersentuh cahaya etalase. Di sana, di area pencucian yang basah dan dingin, seorang wanita membungkuk menyikat panci besar yang hangus. Tangannya kasar, pecah-pecah, tanpa ket kuku. Gerakannya cepat, nyaris panik. Wanita itu adalah Bintang. Begitu menyadari kehadiran Cahaya, tubuh Bintang menegang. Ia menunduk lebih dalam, menggosok panci dengan tenaga berlebihan. Takut, selalu takut. Nasibnya tidak kalah pahit dari Firdaus. Setelah kabur membawa uang, ia sempat merasa menang. Namun kemenangan itu rapuh. Hutang pinjaman ilegalnya jauh lebih besar dari rampasan sesaat. Para penagih mengejarnya seperti bayangan. Saat itulah Cahaya datang. Membayar lunas. Dengan satu syarat. Bintang harus bekerja seumur hidup. Atau rekaman CCTV tentang dirinya menyelipkan barang terlarang ke mobil Firdaus akan sampai ke tangan polisi. Pilihan yang bukan pilihan. Kini Bintang hidup sebagai bayangan di kerajaan Cahaya. Gajinya habis untuk cicilan yang tak pernah benar-benar berkurang. Setiap hari ia menyaksikan perempuan yang dulu ia remehkan berdiri di puncak kejayaan. Cahaya melangkah mendekat. Bunyi hak sepatunya terdengar jelas. Ia meletakkan sebuah piring kecil di samping wastafel. Di atasnya, sepotong kue red velvet, merah menyala, indah, menggoda. "Istirahat sebentar," ucap Cahaya ramah. "Makanlah. Sayang kalau dibuang." Ia tersenyum tipis. Rasanya mirip kue yang aku sajikan untuk Firdaus. "Kamu masih ingat, kan?" Bintang gemetar. Tenggorokannya kering. Ia tahu kue apa itu. Ia tahu apa akibatnya. Namun ia tidak berani menolak. Dengan tangan basah oleh sabun, ia mengambil kue itu dan memakannya perlahan. Manis di lidah, getir di dada. Seperti menelan sisa-sisa harga diri. "Habiskan," kata Cahaya lembut. Setelah itu, lantai gudang dipel sampai mengkilap. Ia mencondongkan tubuh sedikit. "Polisi masih penasaran soal siapa yang menaruh barang itu di mobil suamiku. Kita tidak mau mereka main ke sini, kan?" Bintang mengangguk cepat. Menelan suapan terakhir dengan susah payah. Cahaya menepuk bahunya pelan, lalu pergi. Kembali ke area terang, ketawa pelanggan, ke dunia yang bersih dari masa lalu. Kontras itu sempurna. Firdaus terkurung dalam kegilaannya. Bintang terbelenggu dalam penebusan tanpa akhir. Dan Cahaya berdiri di puncak, menikmati manisnya hidup yang ia racik sendiri. Karma tidak jatuh dari langit. Ia dimasak. Dengan sabar.
Dengan dingin. Waktu berlalu. Tahun-tahun berputar. Di sebuah aula hotel berbintang 5, lampu gantung kristal memancarkan cahaya keemasan. Ratusan tamu hadir. Malam itu adalah perayaan ulang tahun kelima Putra Cahaya, sekaligus pencapaian besar bisnisnya yang kini memiliki banyak cabang. Cahaya berdiri anggun dalam balutan gaun santun merah marun. Wajahnya bersinar. Tidak ada bekas luka di sana, hanya keteguhan dan kendali. Di sudut ruangan, dekat meja hidangan penutup, seorang pelayan wanita kurus menata piring kotor ke dalam troli. Seragamnya rapi, tapi tubuhnya rapuh. Itu Bintang. 5 tahun tekanan psikologis menggerus segalanya. Rambutnya menipis. Kulitnya kusam. Matanya kosong. Ia mengangkat pandangan sejenak, dan mata mereka bertemu. Cahaya tersenyum sopan. Senyum pemilik acara. Bintang menunduk cepat. Senyum tidak pernah kembali. Di tengah tawa, musik, dan kue-kue cantik yang dipajang rapi, hanya sedikit yang tahu. Manis tidak pernah netral. Dan keadilan. Kadang datang dalam bentuk yang paling rapi. Bintang bekerja dengan gerakan mekanis, seperti mesin yang diprogram untuk patuh. Matanya selalu tertunduk, bahunya kaku, napasnya pendek. Ia telah kehilangan sesuatu yang tak bisa ditukar dengan uang atau waktu. Keberanian untuk menjadi manusia. Hutang-hutangnya memang telah lunas di atas kertas. Namun di tangan Cahaya, lunas tidak pernah berarti bebas. Bukti keterlibatannya, yang tersimpan rapi dan sunyi, menjadi rantai tak kasat mata yang menjerat lehernya setiap hari, setiap detik. Ketika momen pemotongan kue tiba, lampu aula diredupkan. Tepuk tangan bergema. Sebuah kue ulang tahun raksasa setinggi 5 tingkat didorong ke tengah ruangan. Mahakarya pastri bertema pahlawan super kesukaan Putra Cahaya. Bagi para tamu, kue itu adalah perayaan. Bagi Bintang, kue itu adalah monumen teror. Setiap pisau yang mendekat, setiap bilah yang berkilau, membuat tulang-tulangnya bergetar. Tangannya dingin, lututnya goyah. Ingatan tentang dapur, tentang tatapan, tentang perintah lembut yang mematikan, semuanya bangkit tanpa izin. Ia merasakan pengawasan itu dari kejauhan. Tatapan yang tidak perlu menatap. Tatapan yang cukup ada. Satu kesalahan kecil, satu gerakan yang terlambat, satu napas yang terdengar, semuanya bisa menjadi awal dari akhir yang lebih panjang. Pesta usai. Tamu pulang membawa bingkisan. Cahaya tidak berlama-lama dalam gemerlap. Ada satu agenda yang tak pernah ia lewatkan, ziarah sunyi ke masa lalu. Putranya dititipkan pada pengasuh kepercayaan. Mobil hitam melaju menembus malam, meninggalkan cahaya kota menuju pinggiran yang dingin dan sepi. Sebuah bangunan tua berdiri di sana, berpagar kawat berduri, dindingnya menyimpan suara yang tidak pernah benar-benar hilang. Lorong rumah sakit berbau karbol. Sepatu hak Cahaya memantulkan gema yang teratur. Para perawat menunduk hormat. Mereka mengenalnya sebagai donatur tetap, istri setia yang merawat suami sakit. Tak ada yang tahu bahwa donasi itu adalah kunci, bukan belas kasih. Kunci untuk memastikan satu pintu tak pernah terbuka. Pintu besi di ujung lorong dibuka. Di dalam ruangan berlapis busa putih, seorang pria kurus meringkuk, memeluk lututnya. Rambutnya dicukur habis, matanya cekung dan liar. Gumaman keluar tanpa makna. Dulu ia berdiri tegak dan percaya dunia miliknya. Kini ia hanyalah bayangan yang terjebak di sudut. Cahaya masuk perlahan, memberi isyarat agar mereka berdua saja. Pria itu mendongak, lalu tersentak mundur, menempel pada dinding empuk. Di matanya, perempuan di hadapannya bukan manusia, melainkan sosok berwajah manis yang membawa bilah panjang dari ingatan. Cahaya tersenyum. Senyum yang dulu memikat, kini mematikan. Ia mengeluarkan kotak kecil. Membukanya. Sebuah cup cake merah menyala dengan krim putih di puncaknya. Red velvet. Dunia pria itu runtuh seketika. Ia menangis, menutup wajah, merengek seperti anak kecil yang ketakutan. Dalam kepalanya, cup cake itu bukan kue, melainkan mata yang menatap, menilai, menunggu. Cahaya berjongkok, meletakkan kue di lantai, tepat di depan kaki pria itu. Suaranya rendah, lembut, mendesis. Ia menyebutnya kue ulang tahun anak mereka. Ia menyuruhnya makan, untuk merayakan keberhasilan yang tidak pernah ia bagi,
untuk merayakan hidup yang tidak pernah ia lindungi. Pria itu menggeleng keras. Air liur menetes. Tangannya gemetar. Lalu, dalam kepanikan yang membakar, ia menendang kue itu. Krim putih dan remah merah berhamburan di lantai. Sebuah lukisan kekacauan yang membuatnya menjerit, seolah baru saja menghancurkan sesuatu yang bernapas. Cahaya berdiri. Tatapannya jijik. Kepuasannya tenang, rapi, dingin. Penjara mengurung badan. Hukuman yang ia berikan mengurung jiwa. Ia menanam pemicu yang tak pernah padam, ketakutan yang bangkit dari hal-hal paling manis. Sebelum pergi, cahaya mencondongkan tubuh ke telinga pria itu dan membisikkan kalimat yang selalu sama. Kalimat yang mengikat kegilaan. Ia berkata, yang kau lihat malam itu nyata. Dan tidak ada seorang pun yang akan mempercayaimu. Validasi itu adalah pisau terakhir. Memberi kebenaran, lalu merampas harapan. Pintu besi menutup. Jeritan tertinggal bersama remah-remah kue yang baginya adalah potongan dunia. Cahaya melangkah keluar. Udara malam segar. Mobil melaju pulang. Di rumah, ia masuk ke kamar putranya. Anak itu tertidur pulas di antara mainan dan buku. Cahaya duduk di tepi ranjang, mengelus rambut lembutnya. Mata kecil itu terbuka sedikit. Ibu dari mana? Dari membuang sampah lama, jawabnya lembut, mencium kening. Anak itu tidak mengerti, namun ia merasa aman. Cahaya menatap wajah itu lama. Ia berjanji dalam hati, akan mendidik laki-laki yang setia, menghormati, dan bertanggung jawab. Ia akan mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki harga, dan pengkhianatan selalu dibayar, bukan dengan teriakan, melainkan dengan konsekuensi yang tak bisa ditawar. Di kantornya yang berdinding kaca, Cahaya menyesap teh hangat sambil memandang kesibukan di bawah. Ia tidak tertawa. Ia tidak menangis. Ia hanya memastikan takaran, seimbang, presisi, final. Ia adalah ratu di kerajaannya sendiri. Dan resep kebahagiaannya telah lengkap. Dicampur dengan karma, dipanggang dengan kesabaran, disajikan dingin. Tama.